kenapa saya ngambil ini ya? Ibu tiri tidak sejahat yang tergambar di air. Emang di sinetron selalu begitu ya. Saya kira itu untuk stimulan. Saya persilahkan untuk kita diskusi. Barangkali dari jenis-jenis ini. Nah, saya kemarin bertanya di pertanyaan yang kedua kalau tidak salah di spot. Apakah memang ada yang hanya salah satu jenis itu begitu ya? Atau eklektik orang tua itu? Eklektik itu gabungan. Sometimes seperti ini, kadang seperti itu, kadang begitu ya. Nah, tetapi sekali lagi itu adalah pattern. Pattern itu adalah satu pola yang muncul secara konsisten. Karakter itu definisinya pola yang muncul berdasarkan perilaku yang konsisten ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadilah pola seperti itu. Tapi barangkali ada yang mau sharing berpendapat, ini ada 67 sambil saya ingin cek siak. Silakan, giliran Anda bicara. Bentar ya, saya cek berapa orang sih yang asli resmi ngontrak. Ini 67 nih. Kalau dilihat di, oh ya betul, 67, bentar. Silakan, sambil ngopi aja, ini mah ngobrol, diskusi, sharing. Saya mungkin Pak. Siapa? Hasna? Oh silakan share. Hasna, mohon maaf ya sambil ngecek siak ini. Silakan. Kalau saya sendiri, ibu saya yang kayak tegas banget, tapi kehangatannya sangat-sangat kurang. Tapi kalau ayah saya, tegasnya nggak terlalu, tapi sangat-sangat hangat gitu, kayak temen gitu. Jadi kalau misalkan hubungan sama mama tuh dingin banget, rasanya kayak gak pernah cerita, susah banget buat klop gitu kan, karena mungkin sifatnya sama kali ya. Terus jutek gitu lah ibaratnya. Terus kalau ada ayah tuh kita tuh bertiga jadi kayak bisa bercanda, ketawa-ketawa gitu. Jadi kalau misalkan di rumah nggak ada ayah tuh jadi kayak sepi ya. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan berantem juga yang nengahin tuh ayah gitu loh Pak. Jadi gitu. Iya. Itu Hasna pernah dengar ungkapan father is daughter first love? Iya Pak, bener. Pernah denger ya. Dan memang kayaknya dominan begitu deh kalau ke anak perempuan. Sama saya juga. Sedikit-sedikit tuh kadang-kadang kakak-kakaknya tapi memang agak jauh ya. Kakaknya dari anak kedua ke anak ketiga saya ini jauh 7 tahunan lah perbedaannya. Nah itu kadang ayah kayak gitu ya. Nah dan itu akan memaksa ayahnya menjadi lebih hangat. Nah yang Hasna sampaikan tadi itu ayahnya menjadi hiburan. Wah nanti ini cocok banget di materi yang berikutnya Hasna. Nah hanya kalau Hasna tadi menyampaikan sama-sama karakternya sama mamanya, sama-sama dingin berarti. Jadi kalau di rumah tuh kerasa sepi ya, karena nggak ada yang menghangatkan. Nah itu ini bagus sekali ya, peran ayah berlaku di situ. Hanya kalau misalnya kehangatan tidak terjadi dengan ibu, itu juga sebaiknya mulai dibuka juga Hasna, karena nanti ada beberapa hal yang sulit dikonsultasikan dengan seorang ayah. Seperti menstruasi misalnya, itu kan hanya hubungannya dengan ibu, atau hal-hal yang sifatnya lebih sensitif pada urusan kewanitaan dalam tanda kutip begitu. Nah, Hasna sendiri anak keberapa? Anak pertama Pak. Pertama dari berapa bersaudara? Dari 3. Oke. Adik-adik gimana? Laki-laki perempuan? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Waduh. Ini tapi ada perlakuan ini nggak cenderung memperlakukan seperti ke anak laki-laki nggak ayah? Oh kalau ayah sendiri
sebenarnya merasanya sih sama sih kalau ayah sangat adil sih, tapi kalau mama jatuhnya mungkin kayak ini ya, kayak melihatnya perempuan, jadi kadang harus misalkan saya masukin baju kotor, coba masukin baju kotor ke kresek, terus habis itu ngelihat aku lagi ulangan misalkan, ini mah harusnya tugas anak perempuan, habis itu ribut Pak, jadi kayak ini lagi ulangan gitu Pak gitu, habis itu ribut, terus habis itu kata ayah nggak apa-apa ya Allah cuman masukin baju doang gitu. Iya. Kita bisa amati ya. Mamanya Hasna mungkin agak otoritarian. Karena warmnya rendah tadi ya. Berarti agak-agak dingin. Tapi kontrolnya tinggi. Jadi untuk hal-hal detail semacam itu ekspektasinya tinggi. Jangan-jangan ngegeser sedikit meja rumah juga rapiin lagi. Bener. Bener ya. Ya. Tapi ya seru lah. Tapi kurang lebih itulah apa ya, kehangatan keluarga yang kita bisa pahami, oh karakter ibu aku gini, ayah aku gini, dan itu menjadi simbol negara kita ya, Bhinneka Tunggal Ika Hasna ya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi nanti satu saat mungkin, atau bentar, kalau Hasna sendiri lebih terbuka ke ayah atau ke ibu untuk hal-hal yang mungkin masuk ke wilayah personal, pernah share? Dulu sih nggak terbuka sih Pak, soalnya baru terbuka tuh pas udah SMA gitu. Terus juga kalau sama mama mungkin lumayan terbukanya tuh nggak bisa ngobrol langsung kayak biasanya sih chatan gitu Pak. Jadi kalau misalkan pengen ngomel atau pengen jujur atau pengen minta maaf tuh kayak chat ya? Pergi dulu deh, gak mau di rumah, habis itu ngechat gitu. Paling ke rumah saudara baru mau ngechat. Iya. Gitu. Tapi ini ada dua hal ya. Satu, yang pertama dulu deh. Kapan mulai main rahasia-rahasiaan tadi? Pernah ada nggak yang dikip dari orang tua nggak? Dari kecil banget sih Pak. Soalnya kayak misalkan pernah dibully gitu ya Pak ya. Tapi jadinya kayak apa ya? Kayak sangat pandai menutupi sesuatu gitu loh Pak. Jadinya kalau misalkan di sekolah mungkin murung, terus kalau misalkan pulang ke rumah tuh jadi orang yang beda aja, kayak ya seperti biasa kan dilihatnya kayak anak yang periang gitu kan, jadi biasa aja, jadi kayak udah terbiasa untuk sendiri gitu loh Pak, gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih udah mulai mengerti ya. Udah mulai share gitu. Dan tadi sharingnya tuh ke ibu ya? Cuma kendalanya jarak ya. Kalau deket kagok, kalau jauh bisa chat-chatan ya. Tapi bisa sih Pak, maksudnya mulai ini sih, mulai membawa diri dengan bercanda gitu loh Pak. Jadi kayak ngikutin cara ayah gitu. Ayah ngadepin mama gimana sih gitu. Oh gini, oh dibawa bercanda. Tapi mamanya juga ikut-ikutan bercanda. Tapi susah banget. Nah, di sini ada perilaku yang di-copy ya, digandakan dari Hasna mengikuti ayah untuk memperlakukan ibu melalui bercanda. Nah, itu unik sih. Nah, Hasna, kalau untuk yang adik-adiknya laki-laki dua-duanya kan? Tadi pengertian adil menurut Hasna itu kayak gimana? Memperlakukan, tidak merasa dibanding-bandingkan atau gimana? Kalau sama ayah sendiri, iya sih kayak nggak pernah merasa, iya adek aku mah gini. Paling sama mama sih dulu. Kalau misalkan aku kan sempat di pesantren ya Pak ya. Seingat aku nggak pernah ditelepon sama mama. Jadi kayak paling ayah yang nelpon aku, terus mama tuh tiba-tiba nguping aja gitu. Terus aku juga nggak pernah ngobrol gitu. Baru ingat gitu, baru sadar. Tapi kalau misalkan aku lagi di rumah, adik aku di pondok, mama tuh selalu kayak ngelihat foto di pesantren ramean, langsung diselidiki mana nih anak aku gitu, sampai kayak gitu. Terus kalau misalkan mau hamin berapa, mau telepon sama adik tuh, ini kasihan, ini anak belum ditelepon, ini kasihan gitu. Terus ingat lagi, kok kayak gitu banget ya, kok aku dulu nggak kayak gitu, jadi kayak gitu loh Pak. Iya. Mungkin berjarak gak antara Hasna dengan adik-adik seperti misalnya kelahirannya?
Oh, kalau adik paling kayak sekitar 2 sama 5 tahun sih, Pak. Oh, standar ya. Heeh. Nah, ini kita masuk ke aspek berikutnya nih. Kadang ada urusan bias gender ya, seperti ada pernyataan father is daughter first love. Itu kan ayah dekat dengan anak perempuannya, ibu dekat dengan anak laki-lakinya. Mungkin dalam tanda kutip itu yang terjadi gitu, Hasna. Tetapi Hasna sebagai anak, wah ini kok ada perlakuan berbeda. Baru sadar gitu. Nah, tapi itu biasa mungkin ya, Hasna. Alhamdulillah kalau bisa diekspresikan seperti ini sebetulnya tidak ada persoalan kan. Nggak sampai yang menjadi aku sebenarnya beneran nggak gitu. Nggak seperti yang pernyataan saya tadi di quote, Ibu Tiri lebih kejam, tidak lebih kejam itu ya. Kayak enggak ya. Oke, Hasna, makasih ini udah share. Kayak ngobrol aja ya. Oke, yang lain barangkali mau sharing. Nah, tapi begini ya, dalam situasi tertentu tidak banyak yang ini menurut saya ya, keluarga Hasna ini seru sih. Cukup kohesif begitu ya. Apalagi itu bagian bodornya kalau minta maaf, mengekspresikan rasa kesal dan segala macam itu via chat. Nanti pengennya pas pulang udah selesai gitu kan, Hasna ya. Oh ya, Hasna ada di usia sekarang ada peluk-pelukan nggak sama mama? Enggak sih ya, pasti warmnya juga. Pernah enggak sih, ya? Pak. Pernah. Oh, pernah. Maksudnya kan ini dulu mah tahun lalu kan mama ulang tahun. Aku lagi di rumah, terus habis itu aku nggak tahu, aku tuh lupa banget sama ulang tahun orang, cuman ingat tuh ulang tahun ayah doang, bener-bener suka lupa. Jadi ayah tuh lagi di luar kota, lagi kerja. Terus mama tuh kok hari ini kayak marah-marah terus sih gitu. Aku marah-marah terus, aku salah apa gitu. Habis itu klasik gitu ya. Ayah aku pas malam-malam mau jam 12, itu kan hari itu lagi ulang tahun. Teh udah bilangin ulang tahun belum sama mama? Oh, mama lagi ulang tahun, ya Allah jahat banget, nggak ngapa-ngapain, malah ngerepotin terus hari ini gitu. Akhirnya aku kayak sambil bercanda gitu loh, Pak, kayak iya dia ulang tahun, selamat ulang tahun, terus dipeluk. Tapi kayak mama tuh kayak salah tingkahku juga, salah tingkah. Iya, gitu. Harusnya bilang gini, kata Hasna ke mama, maaf ya, tadi itu prank. Iya, gitu. Sebenarnya udah tahu gitu. Iya bilang gitu sih, Pak. Maksudnya bukan prank sih, iya. Pokoknya nanti pengen bilangnya jam segini, sengaja gitu. Oh, padahal mah lupa diingetin ayahnya ya. Oke. Ya hal-hal semacam itu tuh memang agak sensitif juga. Pernah dengar dari beberapa. Tapi biasanya itu untuk yang sepuh-sepuh biasanya. Kenapa sih cenah untuk dibelikan kue-kue acan cenah. Aduh, mama teh cenah niup lilin tapi itu usianya. Ini ya. Usianya udah agak sepuh. Lucu juga. Nah, itu ada physical kontak atau apa ya, touch sentuhan yang memang apa ya, itu akan memberikan atau bukti dari affection yang akan menumbuhkan rasa tenang batin ya. Coba ada yang mengatakan itu tuh evolusi karena habit yang biasa dilakukan. Misalnya kenapa kita selalu, mungkin ada beberapa orang yang saya termasuk misalnya yang kalau diusap punggung itu kayak tenang gitu. Tenang misalnya atau apa, kita ini teman, ini di punggungnya di tenang gitu ya, tenang, lebih damai segala macam. Itu biasanya karena kebiasaan orang tua memperlakukan kita sering ngusap punggung apa dan segala macam, itu juga menjadi jangkar, anchor bagi perasaan tenang. Kalau di dalam dunia hipnoterapi misalnya kok bilang mau ayah, kalau ayah udah begini, berarti itu ayah nggak boleh. Anak saya misalnya suka, ini harus jaga-jaga nih, ayah udah begini, gitu ya. Itu jadi jangkar bagi perilaku tertentu. Kemudian menyentuh punggung, kemudian menyentuh kepala dan segala macam, itu kadang-kadang diperlukan. Dan nanti kita kaji ya risetnya ya terkait nanti di topik komunikasi. Nah, hari ini sedang melihat pola dulu ya. Untuk ayahnya ini ya cukup otoritatif berarti ya, otoritatif, demokratif. Kalau mama Hasna ini warmnya dingin tapi pengen diperhatikan ya.
sampai kesel ulang tahunnya nggak di, mama nggak diapa-apain, jadi nggak ada acara bikinnya. Oke, makasih Hasna udah sharing. Teman-teman yang lain, barangkali ini saya mohon maaf ya, tadi saya ingin menyampaikan kehangatan yang dimiliki keluarga Hasna misalnya yang tadi sudah sharing. Terima kasih Hasna udah sharing. Itu barangkali juga tidak semua mengalami atau memiliki situasi yang sama. Tapi pada kesempatan ini kita ingin memahami ada pola-pola tertentu yang seperti itu yang diterima oleh Hasna sebagai anak diperlakukan orang tua, dan bagaimana orang tua diperlakukan oleh anak secara variatif seperti itu begitu ya. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang sekarang kan lagi rame ya, abusive tuh apa ya? Egina, abusive tuh kalau bahasa Indonesia memang lemah ya variasinya. Katanya abuse itu pelecehan, bukan ya? Harassment itu pelecehan, tapi abuse itu lebih ke apa sih abuse? Resti ngangguk barusan, apa abuse dalam bahasa Indonesianya? Kekerasan ya Hilwa, kekerasan ya, lebih tapi nggak keras. Ya bisa sih, salah satunya mungkin verbal, non verbal, lebih dari bully sih abuse ya, kekerasan sih. Nah, ada juga mungkin teman-teman yang merasa, wah aku nggak sehangat itu dengan ayah misalnya, atau apalagi yang misalnya, aduh aku belum pernah merasakan kasih sayang atau kehangatan dari seorang ayah misalnya, seperti yang diperoleh Hasna. Nah, teman-teman, ini sifat mata kuliah ini build up non material, jadi orientasinya kalau dulu saya masih ingat pada saat ada mata kuliah pendidikan karakter, Pak Yitno itu menyampaikan ini bukan materi bagaimana cara mengembangkan pendidikan karakter saja secara substansi, tetapi bagaimana mendidik karakter yang belajar pendidikan karakter. Kebayang nggak Egina? Egina masih softball. Apa kemarin teh? Kriket, Pak. Kriket. Nah, Egina jangkrik, Mufrika Irana gitu ya, kriket kan jangkrik. Nanti nama tengahnya jangkrik. Egina kriket Mufrika, nah gitu. Nah, mata kuliah parenting juga, harapan nurture effect, dampak lebih jauh dari mata kuliah ini juga bukan hanya sekedar tahu materi, tetapi membangun kesiapan menjadi orang tua. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penguat FIP dengan kepanjangan Fakultas Istri Pilihan gitu, Hasna. Bukan Fakultas Ilmu Pendidikan, melalui mata kuliah ini. Sehingga seharusnya ini tuh ditawarkan di MBKM. Sayang kemarin telat. Di kampus lain tidak ada mata kuliah ini gitu ya. Nah, begitu teman-teman, saya pikir yang di-sharingkan Hasna sangat baik. Terima kasih Hasna atas kepercayaannya untuk sharing di ini, tidak banyak ya, rahasia dapur. Tapi kan senang ya mendengar situasi seperti yang Hasna alami. Oke, teman-teman, hari ini mungkin demikian apabila tidak ada yang didiskusikan. Jadi kita masukkan 2 SKS ini, sebagian kita lakukan seperti ini, sebagian teman-teman masuk ke spot untuk menyimak materi yang akan kita diskusikan di minggu depan, yaitu peran ayah. Nah, Hasna nanti cek ya, saya bagi 2, peran ayah untuk anak perempuan dan peran ayah untuk anak laki-laki. Tapi terakhir Hasna, kalau ayah sendiri dengan, tapi ayahnya bagus ya, adil ya. Maksudnya kan biasanya ayah dijadikan tumpuan untuk atau andalan untuk bisa berkomunikasi lebih dalam dengan anak laki-lakinya. Sama nggak itu di Hasna? Atau mamah lebih dekat sama anak-anak laki-lakinya? Kalau misalkan melihat, aku nggak tahu sih Pak kalau adik aku terbuka sama ayah apa enggak. Cuman yang aku pernah lihat, jadinya adik aku kayak termotivasi gitu sama ayahnya. Jadi kayak aku mau kayak ayah, kayak wah gitu. Luar biasa ya. Oke, aduh makasih ini. Jadi pengen ketemu ayahnya jadi tamu nih. Yang di sini ya, kita undang di Kopi Morning di hari Rabu ini. Apa aja gitu Pik, supaya belajar tuh kayaknya Hasna. Nah, cuma nanti profil ayah ini alhamdulillah luar biasa, ini akan menjadi patokan Pik. Jadi kalau nanti teman-teman yang lain mungkin ini disimak,
wah Hasna sangat ini ayahnya, adik-adiknya juga. Nah biasanya jodohnya atau target dari jodohnya Hasna akan tidak jauh dari profil ayahnya gitu. Bener Pak. Oh bener, sekarang berarti udah Maksudnya ada, ngelihat pasti kayak ngelihat ada kesamaan nggak ya sama ayah. Kalau enggak deh gitu. Ya benar-benar. Kadang ngerasa gitu sih. Sekarang udah mulai seleksi nggak, ada yang cocok nggak untuk mirip? Nggak tahu sih Pak, jarang mikirin itu sih. Oh belum ya, oke. Janganlah ya, kuliah dulu. Tapi kalau ada kesempatan silakan aja dibuka ya, karena jangan sampai kesempatan S1 lolos nanti aku jadi ikutan S2 ya, seperti yang saya sampaikan itu ya, dan seterusnya. Oke, terima kasih Hasna dan semuanya, silakan dikunjungi spot untuk dikerjakan lagi ya, mohon maaf. Tapi ini untuk bagian dari variasi aja. Di dalam itu sudah ada tugas dan video tentang peran ayah dalam parenting, baik untuk anak laki-laki dan perempuan. Saya kira itu. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup. Egina Kriket, Pak Hajrin, Asipa, Pak Fikri, Ai, Resti, Silvia ini remang-remang. Ini background atau oh ya, kirain itu foto. Kirain itu foto. Oke, untuk yang lain juga saya ucapkan terima kasih. Saya cek tadi ada 67 yang resmi ngontrak di SIAK. Berarti ini pas 68 semua yang hadir termasuk saya. Nah, ini ada film Nahnia. Hadir Firas. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Hasna sekali lagi sudah sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.